Sekarang ambil contoh rakyatnya aja ya. Lebih seneng beras Thailand daripada beras Indonesia kan? Buah kalau nggak salah toko buah itu semua hampir berapa persen tuh buah ke toko buah deh. Iya. Anda kalau tidak pakai barang import, Anda merasa tidak hebat. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kembali kita bersama Mas Moko. Apa kabar Mas? Baik. Ini podcast kita yang kedua. Terima kasih Mas sudah jauh-jauh menyempatkan waktu, dan insya Allah perbincangan kali ini lebih dalam, lebih inspiratif dan lebih menggugah, karena kita akan melanjutkan diskusi di podcast kita pertama. Bagi yang belum menyaksikan, silakan tonton perbincangan dengan Mas Moko di podcast yang pertama, karena kita akan bicara tentang kelanjutan di podcast pertama, bagaimana menghadirkan negara di Republik ini, bahwa mereka bukan saja harus berkuasa, tapi juga mewujudkan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti cerita ketika Mas Moko memaparkan bagaimana kehadiran negara pada seorang anak, pada pendidikan dan lain sebagainya. Gimana Mas? Begini, kalau nggak salah kita melanjutkan pembicaraan yang lalu ya. Ya. Kemarin kita mulai dengan Banten, Maksafla dan sebagainya. Ada sedikit yang salah. Nama Bupati di Banten waktu itu saya sebut Nata Kartanegara. Nata. Padahal Kartanegara, bukan terbalik, Kartanegara. Saya ralat di sini ya. Nah, kita kembali kemarin sudah sampai pada sejak mulai dari bagaimana tanam paksa sampai pada perubahan negara, reformasi kondisi struktural, peruntukan negara untuk siapa. Nah, kita merdeka, jadi peruntukan dari negara kolonial menjadi merdeka tadinya untuk negara yang menjajah menjadi untuk kepentingan bangsanya sendiri kan begitu. Nah, kita merdeka 17 Agustus 45. Tapi yang tertulis itu tahun 27 Desember 49. Karena apa? Karena kita diakui resmi sebagai satu negara itu setelah non-blok konferensi meja bundar. Sebelum itu kita tidak diakui. Sama juga seperti Amerika. Mereka itu deklarasinya sama merdekanya selisih hampir 5-6 tahun. Kita juga begitu. Nah, apakah setelah kita proklamasi kita jadi merdeka? Tidak. Setelah kita punya pemerintahan kita jadi merdeka? Tidak juga. Yang menjadi merdeka itu, orang merdeka itu punya 4 syarat. Unsur. 1, unsur itu punya wilayah. 2, punya pemerintahan yang berdaulat. 3, punya bangsa. Dan 4, punya pengakuan dari internasional. Jadi kita mungkin yang 3 itu punya, belum diakui setelah konferensi meja bundar baru diakui. Nah, itu makanya tercatat di PB tahun 49. Nah, dari 4 hal ini, dengan dia dipenuhi maka dia menjadi satu negara. Nah, setelah itu negara berjalan sesuai dengan nation state, bahwa kepentingan penyelenggaraan daerah untuk kepentingan rakyatnya, kan gitu. Nah, apakah dia berjalan seperti itu atau tidak? Nah, itu kan diukur. Artinya kalau dia untuk rakyatnya tambah makmur, rakyatnya tambah berdaulat, segala macam, sovereignty. Nah, ini tentunya apakah dia bisa mencapai seperti itu, kita lihat kenapa dia bisa, kenapa enggak. Ambil contoh, Singapura, dia merdeka belakangan dari kita.
Singapura merdeka tahun berapa ya? Pokoknya belakangan dari kita. Dalam waktu 30 sampai 30 tahun dia dari negara ketiga bisa menjadi negara pertama. Meningkat dengan negara maju. Kita bagaimana? Kita sudah 76 ya, berapa tahun? 76. Mau 76 tahun. Di mana posisi kita? Nah, indah. Nah, kenapa? Nah, kita apakah karena unsurnya, kalau dokter itu ya, kalau dia punya unsur yang kurang, maka orang itu dianggap belum bisa tumbuh sebagaimana. Misalnya makannya kurang, atau enzimnya kurang. Dia mesti dilihat. Kalau dia sudah sempurna, baru dia bisa tumbuh. Nah, kita lihat dari 4 ini, mana sih yang sebenarnya? Nah, wilayah itu baku, batas ada, pemerintahan baku, ada kantor, ada segala macam, itu tangible, kelihatan. Pengakuan jelas ada, suratnya ada. Bangsa ini siapa bangsa? Apa punya KTP? Atau karena dia berbahasa Indonesia? Atau dia yang mana yang berbangsa? Nah, itu tergantung definisinya masing-masing. Ambil contoh, Swiss itu satu negara dengan bahasa nasional 3. Perancis, Italia, dan Jerman. Itu bahasa nasional semua. Tapi mereka berbeda bahasa tapi sama. Apa yang menyatukan dia? Nah, menurut Ernest Renan dikatakan bahwa karena suatu bangsa itu adalah suatu orang yang tinggal di suatu wilayah, karena kesamaan sejarah yang lalu dan kesamaan masa kini, dia punya cita-cita yang sama. Itu namanya satu bangsa. Di dalam Oxford Dictionary tentang nasionalisme adalah orang yang mengidentifikasinya satu negara, mendukung, promote kepentingan negara itu, terutama ketika menghadapi kepentingan asing. Jadi dia keberpihakan dia. Dia ketika menghadapi gangguan atau dirugikan kepentingan, dia berpihak pada bangsanya. Jadi kebangsaan ini bukan hal yang baku. Dia dinamis dan untuk itu mesti dijelaskan pengertiannya bagaimana yang sebenarnya. Ada yang bilang Benedict Anderson Imagine Community karena dia tidak pernah kenal, tapi kok kita bisa bersama solidar, maka itu namanya Imagine Community, maka kita jadi satu bangsa. Tapi saya bicara tentang Ernest Renan aja dulu dan pengertian Oxford. Dia adalah satu orang yang satu kelompok karena dia mendukung kepentingan negara itu, terutama menghadapi kepentingan asing. Jadi esensinya apa sih kebangsaan itu? Kebangsaan itu kalau kita bicara esensi ya, ini kursi ya Pak. Kursi ini esensinya apa? Esensi itu yang ada di dalam definisi itu. Kalau dia tidak ada itu bukan definisi. Habis itu kursi adalah ada dudukannya ini, ada senderannya. Kalau dia tidak ada senderannya namanya bangku, ya kan? Kalau dia tidak ada dudukannya ya bukan lagi kursi. Nah, sekarang apa yang harus ada dalam kebangsaan? Yang harus ada esensinya adalah satu. Yang terpenting adalah keberpihakan kepada bangsanya. Kalau itu tidak, maka bukan kebangsaan namanya. Walaupun dia berteriak-teriak segala macam. Nah, itu yang namanya kebangsaan menurut pengertian saya, atau mungkin itu yang pengertian kita. Tetapi apa yang namanya, ada yang namanya banal nasionalisme. Banal nasionalisme adalah begini ya, ada seorang teman lagi bicara pakai video call sama temannya, sama anaknya sedang di sekolah luar negeri. Ketika dia ngomong di TV itu ada azan, terus anaknya stop Pak, dengar, diam. Kenapa? Saya mau dengar itu dan saya nggak pernah dengar di sini. Dia di Amerika. Saya dengar itu kayak ngerasa di rumah. Dia nangis di video call. Dia tersentuh.
Jadi karena dia tiap hari di Indonesia dia dengar azan, maka suara azan itu masuk ke dalam dirinya sehingga kalau dia dengar azan dia mengingatkan rumahnya. Jadi setiap yang hari-hari masuk ke dalam pikiran kita lihat, kita rasakan itu kadang-kadang menimbulkan suatu sentimental di dalam diri kita. Begitu juga simbol-simbol negara. Setiap kita lihat bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Pusaka, setiap upacara terus-terusan itu menimbulkan emosi. Jadi kita ingat negara ini. Jadi ini yang namanya banal nasionalisme. Rasa kebangsaan yang emosional yang timbul ketika simbol-simbol itu menyentuh kita. Nah ini penting untuk kalau main bola antara Indonesia lawan siapa, kita fight parah, emosional. Kalau bendera diinjak kita marah. Tapi apakah ini esensinya? Nah ini yang mana ini isinya? Ya. Kalau saya bilang yang emosional itu adalah hal yang reaktif sebentar. Tetapi yang rasional ini, yang definisi esensi tadi, bahwa keberpihakan itu adalah yang menentukan analitis ya, the real of nationalism. Jadi ketika dia secara rasional mendapat ancaman dari asing atau segala macam, dia berpihak pada kepentingan bangsanya. Ini yang penting. Jadi kapan dikatakan ukuran dia berkebangsaan atau tidak? Ketika dia harus memilih pilihannya yang krusial antara dihadapkan kepentingan bangsa dengan dirinya, kepentingan bangsa dengan bangsa asing, dia mesti milih mana? Pasti kepentingan bangsanya. Tapi ketika kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan bangsa, mana yang dikalahkan? Kalau dia mengalahkan kepentingan dirinya, maka dia patriot. Tapi kalau dia mengalahkan kepentingan bangsanya di kepentingan darinya, bukan. Nah, walaupun itu kalau dibuat kepentingan asing, dia tidak mau mengalahkan kepentingan bangsanya. Tetapi ada yang namanya interlock. Kalau kepentingan asing itu identik dengan kepentingan dirinya, yang mana dikalahkan? Misalnya saja, illegal fishing. Pencurian hutan oleh asing, pencurian tambang, masuknya pekerja asing. Orang yang bertanggung jawab untuk menertibkan hal itu, di mana dia berdiri? Berdiri pada asing. Di mana dia akan, karena dia berkepentingan, karena dia dapat sesuatu. Makanya koruptor itu jangan pernah menyatakan seorang koruptor itu nasionalis atau tidak. Pasti koruptor itu tidak nasionalis. Karena setiap dia memutuskan sesuatu itu, dia mengorbankan kepentingan bangsanya demi kepentingan dirinya. Nah, kalau yang kepentingan dirinya, kekuasaannya dia jual untuk kepentingan dirinya, yang membeli kepentingan itu siapa? Kalau asing, ya dapat juga yang asing. Atau konglomerat atau siapa, kan gitu ceritanya. Nah, jadi kita mesti lihat yang benar definisi itu sendiri. Tapi mudah-mudahan di Indonesia tidak ada yang demikian ya. Yang saya rasanya definisi yang diberikan Mas Moko ini clear loh. Jadi langsung terasa dia tidak imajiner dan bisa menjadi tolok ukur kontestasi ke depan. Hasil dari sebuah kontestasi itu nyaris tidak pernah berdiri pada kepentingan bangsanya. Itu kita nggak tahu, kita ukurannya. Oke, Anda bilang begitu. Nah, saya mau lihat, pernah tahun 2017 teman saya ke Singapura tanggal 7 sampai tanggal 9. Pada saat itu pas hari kemerdekaannya Singapura. Hari kemerdekaan Singapura disebut hari kebangsaan. Dia tahu keluar dari hotel, dia lihat di lobi, ada TV,
Lee Hsien Loong jadi Perdana Menterinya pidato, dia pakai baju marun biasa. Dia cerita, dia dalam hari kebebasan dia akan pidato kenegaraan yang terpenting adalah 3. Saya membuat 3 prioritas kita menghadapi tantangan zaman ke depan. 1, meningkatkan kualifikasi pendidikan membesarkan anak preschool, jadi anak sampai 1-5 tahun. Kedua, melawan diabetes. Ketiga, mempertahankan negara bijak. Karena dengan itu kita ke depan akan mengalami tantangan. Lucunya teman saya apa? Dia tidak tahu ada hari kebangsaan. Waktu itu tidak ada spanduk, tidak ada baliho, tidak ada semua. Dan waktu itu Perdana Menteri Singapura pakai baju biasa. Dan semua kerja seperti biasa. Pulangnya dari situ, dia seminggu dia di situ. Di sini di jalan baliho penuh. Meriah dengan simbol. Simbol. Tapi Nah, nggak ada esensi. nah di sini, nah itu Anda yang bilang, saya tidak bilang. Iya. Nah itu, tapi atraktif juga. Waktu itu kalau nggak salah pakai baju apa? Baju, salah satu baju tradisional. Ya, kan semua pakai tradisional kan waktu itu. Ya menarik juga, lucu artinya. Tapi apakah itu esensi dasar kebangsaan? Nah ini yang jadi kita bingung. Jawabannya jelas, Mas. Tidak. Aduh, aneh yang bilang. Jadi ini yang kita lihat. Kalau memang keberpihakan itu tidak penyelenggaraan, diukur daripada bagaimana seorang itu berperan menggunakan jabatan yang dipercayakan oleh rakyat pada dirinya, keberpihakannya kemana? Itu yang penting. Yeah. Apakah dia DPR, apakah dia jaksa, apakah hukum, polisi, tentara, sampai pada lurah. Mas, jangan-jangan kemewahan simbolik ini menutupi kelemahan ketidakmampuan berpihak, menutupi nasionalisme yang begitu rentan. Ya, ini kan. Nah, saya kan cuma bicara berdasarkan literatur atau berdasarkan apa yang saya baca. Saya sendiri sih tidak pernah menghadapi hal-hal yang mesti krusial seperti itu. Apakah ini saya terpojok pada situasi, saya belum pernah. Oke. Jadi saya tidak bisa menjudge situ siapa salah, saya nggak bisa. Tapi yang jelas bahwa ini bedanya di kita dengan negara lain. Di sini upacara itu jadi penting sekali. Ya. Keriaan penting sekali. Dan itu tentunya menggunakan ongkos dan sekalian. Apakah upacara pemahaman itu mempengaruhi penyelenggaraan negara? Saya nggak tahu. Yang jelas dalam tempo 30 sekian Singapura bisa menjadi bangsa kelas 3 menjadi kelas 1. Kita sih tetap. Nah sekarang kalau nggak salah undang-undang dasar kita sekarang memasukkan DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyangkut kewajiban mendapat kesejahteraan. Itu adalah undang dasar kita. Mendapat hidup layak, mendapat pekerjaan, itu. Jadi apabila pemerintah tidak memberikan itu, maka dia melanggar konstitusi. Sebenarnya begitu kalau salah. Jadi konstitusi bukan hanya karena hal-hal yang tinggi-tinggi, tapi hal yang hal seperti itu juga menjadi esensi yang harus dipenuhi oleh negara gitu. Kita mungkin sedang proses menuju itu, saya nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang orang menjadi TKI, TKA itu jumlahnya di dunia ini terbanyak orang Indonesia. Tidak sebagai manajer, sebagai pekerja. Nah ini yang saya minta kita mengerti. Nah kenapa dengan kita sampai sekarang menempatkan posisi sebagai pekerja TKA seperti itu, kita menunjukkan bahwa cita-cita kita masih jauh, perlu kita setelah kita 76 tahun merdeka. Nah esensinya adalah apakah penyelenggaraan negara ini sudah dilaksanakan dengan spirit kebangsaan seperti itu? Belum. Di dalam membela kepentingan national interest di segala bidang, di dalam kehutanan, di dalam kelautan, di dalam pertambangan, di dalam
peluang kerja segala macam. Ini kan kuncinya. Ya, betul. Bagaimana iklim yang harus dibangun sehingga kita mampu self-fulfilling, jadi memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sampai sekarang kita mulai garam, mulai beras, semua masih import, nggak ada. Jadi processing oleh manusia untuk mencukupi kehidupannya sendiri itu tidak, itu adalah bagian daripada tujuan berbangsa, kemerdekaan. Merdeka itu kan begitu, bukan kalau kita masih butuh sama orang kan nggak merdeka namanya. Ya. Kira-kira begitulah. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Cuman tentu hal ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan sama pemerintah, karena begini, setiap pemerintah penyelenggara negara itu di dalam dia membangun tujuan seperti itu ada challenge, tantangannya. Satu, tantangan alam. Seperti misalnya saja tantangan alam, tantangan eksternal dari luar, tantangan dari dalam sendiri, segala macam, tantangan budaya. Nah, tantangan alam misalnya begini, kita diamkan saja orang ini beranak terus. Tiap tahun Indonesia kalau kita 1,25 growth pertumbuhan, setiap tahun sekitar 3,5 juta kita tambahan penduduk. Ini adalah tantangan yang perlu makan, perlu susu, perlu sekolah, perlu segala macam. Kalau kita tidak mampu menyediakan makanan bertumbuh sebesar itu, maka mereka akan kurang makan, ya kan gitu. Ya. Kalau pekerjaan tidak ditumbuhkan sebesar pertumbuhan angkatan kerja, maka dia akan jadi penganggur, kan gitu. Nah, ini kan semua hal-hal yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Belum lagi tantangan eksternal yang ingin supaya kita tidak pernah bisa memproduksi. Misalnya ekspor kedelai, dia tidak kepingin kita bisa produksi kedelai. Dia punya kepentingan untuk Indonesia tetap impor. Caranya apa? Mungkin di sini ada kartel-kartel yang menyebabkan kita tidak bisa memproduksi kedelai. Begitu juga daging, begitu juga yang begitu. Atau garam, kita nggak ngerti itu. Pemerintah yang tahu. Pemerintah yang tahu bagaimana kita membuat self-fulfilling. Kita memenuhi semua kebutuhan sendiri. Nah, ini yang penting. Nah, mungkin yang perlu saya singgung sedikit adalah tantangan internal sendiri. Tantangan internal sendiri satu. Ketika seluruh aparat, seluruh rakyatnya, seluruh segala macam tidak menjaga kepentingan bangsanya, maka bocor semua. Sekarang ambil contoh rakyatnya aja ya. Lebih seneng beras Thailand daripada beras Indonesia, kan? Buah, kalau nggak salah toko buah itu semua hampir berapa persen tuh buah ke toko buah deh. Iya. Anda kalau tidak pakai barang import, Anda merasa tidak hebat. Itu. Nah, sekarang juga kita lihat bagaimana pemegang kekuasaan itu sendiri. Apakah dia berpihak pada kepentingan bangsanya atau tidak? Baik di dalam, kemarin kan saya cerita ada penyanyi kita ke Melbourne. Yeah. Terus dia akhirnya ditahan di airport, dideportasi karena dia tidak tidak punya izin, dan dia mengancam lapangan kerja seniman di Melbourne. Dia dipulangkan. Nah, itu penyelenggara yang berpihak kepada bangsa. Perbandingannya, ini dengan demo buruh demo untuk minta kenaikan upah pada satu batas yang masih wajar, tapi kemudian penyelenggara negara bilang gitu, ganti aja buruhnya, upahnya nggak usah naik. Itu di mana itu? Di mana itu? Di salah satu tempat lah ya. Di satu tempat. Oke, saya ngerti. Tapi Anda lihat itu sendiri ya. Nah, beginilah, salah hal seperti hal itu kita mesti tahu batasan-batasannya. Dan kita juga mesti ngelihat bahwa tidak hanya
seluruh pemerintah segala macam, kita juga mesti ngelihat apakah kita cukup produktif atau tidak. Ya. Jadi sama-sama koreksi. Nah, inilah yang menyebabkan kita dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi satu kekuatan kolektif untuk membangun bangsanya sehingga kita kompetitif di persaingan dunia. Tidak bisa. Belakangan ini yang saya rasa, saya sedih sekali ya, bahwa perbedaan pendapat itu sering sekali menjadi syarat, menjadikan sebab permusuhan. Padahal perbedaan pendapat itu adalah sehat dan diperlukan untuk mencapai kebenaran. Ini yang saya tidak saya sedang berkembang. Di dalam untuk mencapai tujuan bernegara, di dalam aspek pertumbuhan, aspek koreksi, aspek penegakan hukum segala macam itu, banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa digiring untuk menjadi satu resultante perbaikan, tapi jadinya perpecahan. Ini yang saya susah. Begitu juga dalam kita untuk kompetisi survival, menghadapi tantangan zaman, menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dibandingkan bangsa-bangsa lain di dalam produktivitas, banyak pendapat-pendapat yang tentunya tidak sejalan. Nah, begitu tidak sejalan jadi musuh di sini, kan cilaka. Nah, itu yang perlu kita ini sesama saudara, siapapun begitu, kita cintain mereka, kita ngomong yang menurut kita baik itu juga untuk kepentingan semua orang, gitu. Termasuk orang yang mungkin tidak suka dengan omongan kita, gitu loh. Mungkin itu aja. Perbincangan ini daging semua ini. Menjadi sebuah refleksi terutama untuk penyelenggara negara yang akan melakukan rotasi kekuasaan ke depan. Terima kasih Mas Moko. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah kita akan melanjutkan esensi perbincangan ini ke depan.